Gereja Kristen modern tidak membenarkan prostitusi dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya. Namun, di Inggris abad ke-12, sebuah wilayah di London yang dikenal sebagai Southwark memiliki 18 rumah bordir berlisensi dengan sekitar 1.000 pelacur yang bekerja di sana. Semua rumah pelacuran ini dijalankan oleh gereja dan mendatangkan sejumlah besar uang untuk membangun gereja dan tugas gerejawi lainnya. Oh, open BO, open BO, open BO. Pantas Paulus banyak uang. Bisnisnya juga open BO, itu bisnis menjanjikan itu. Bagaimana kalau kakak Ustadz dan adik Aristo buka open BO ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman sebuah konten yang bombastis menurut saya. Dan apakah ini tanda dari Tante Louis Prasetyo sudah bertobat teman-teman. Tetapi kalaupun dia bertobat, kalaupun dia sudah mengakui bahwa yang selama ini dia anut adalah kesalahan, saya rasa sangat tidak pantas. Ya, walaupun sudah bertobat, tapi sangat tidak pantaslah membuat konten dengan judul bahwa gereja itu ternyata tempat prostitusi, teman-teman. Jadi Tante Louis membuat konten yang berisi gereja, ya, gereja teman-teman, tempat ibadah teman-teman kita Kristen, itu ternyata tempat prostitusi. Kalau kita bicara prostitusi, ya saya rasa kalian sudah tahu ya, nggak perlu saya jelaskan. Kita bukan Edis. Bukan Edis yang setiap hari hanya bertanya, kamu tahu nggak arti? Kamu ngomong ini tahu nggak artinya apa? Harus ulang-ulang. Arti sujud apa, arti menyembah apa, arti Tuhan apa. Kalau ini saya rasa nggak perlu ya. Prostitusi itu apa? Kalian sudah dewasa, kalaupun yang nggak ngerti silakan search. Silakan cari tahu di Google apa arti prostitusi. Dan saya ngomong ini bukan sembarangan. Jangan nanti difitnah, kamu sembarangan ngomong, kamu fitnah Tante Louis. Halo, kita bukan channel Polikardos. Di sini, Tante Louis sendiri, ya ini channelnya, Louis Prasetyo, dia sendiri yang membuat konten dengan judul Gereja Ternyata Tempat Prostitusi. Apakah ini bentuk pengakuan dari Tante Louis ya? Gereja bisa open BO, pantas Paulus kaya. Waduh, ngeri ya teman-teman ya. Jadi ternyata selain mendapatkan dana dari perpuluhan, gereja ini nampaknya dapat duit dari prostitusi online juga. Nggak online zaman dulu ya, open BO. Mengejutkan teman-teman. Ini ada di channel dia ya. Jadi jangan nanti ngefitnah, wah kamu sembarangan ngomong, kamu asal bilang, dan sebagainya. Nah, ini kita sertakan linknya, supaya jangan ada fitnah kepada saya ya. Karena kita tahu mereka ini kan sedang mengawasi konten-konten yang saya buat. Mereka sedang nunggu mana yang bisa diperkarakan, mana yang bisa mereka kembangkan menjadi kasus, kan? Mana yang bisa mereka fitnahkan kepada saya. Jadi kita harus hati-hati. Dan saya sertakan ya, bahwa memang yang ngomong ini adalah Tante Louis sendiri. Yang ngomong Tante Louis, bukan saya. Tante Louis Prasetyo sendiri yang mengakui bahwa gereja itu ternyata tempat prostitusi. Dan dia tampilkan data yang disajikan oleh Ustadz Kainama. Ya, jadi Ustadz Kainama memberikan bukti-bukti bahwa memang pernah terjadi. Ya, pernah terjadi bisnis prostitusi yang dijalankan oleh orang, pendeta, pastor, ya, orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan sekarang juga mungkin juga ada
prostitusi, penipuan, dan sebagainya. Mungkin. Bahkan baru-baru ini lagi viral, teman-teman. Salah satu pendeta itu dilaporkan oleh Alvin Lim karena penipuan. Karena penipuan yang dilakukan oleh oknum pendeta tersebut. Yang merugikan jemaat dengan angka yang bombastis. Saya nggak ngerti ya, apakah perpuluhan tidak cukup? Padahal kalau kita lihat, perpuluhan saja sudah membuat dia gemuk, membuat mereka kaya raya. Tetapi kenapa masih mau mencari uang dari cara ini? Nah, ini mengejutkan. Oke, kita akan putarkan. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Kainama mengenai bisnis lendir ini? Bisnis lendir yang dilakukan oleh gereja. Bahkan tadi ada tulisan bahwa pantesan Paulus kaya ya. Apakah Paulus juga ikut terlibat? Oke, kita saksikan. Nah, sekarang ke atas lagi tambahin Britannica. Enter. Ya, baik. Klik tuh. Aphrodite Mythology Worship. Nggak usah deh. Nggak usah, blok aja itu tuh langsung tuh. Udah ada tuh Aphrodite Ancient Greek. Blok. Bawa. Aphrodite. Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan seksual. No. Dewi cinta dan kecantikan seksual Yunani kuno diidentifikasikan dengan Venus oleh orang Romawi. Kata Yunani apros berarti busa. Oh no, oh yes. Oh no, oh yes, ini udah mulai masuk nih. Ini udah mulai masuk nih. Permintaannya Bung Ade nih kan. Ya kan? Ada orang penyembah dewa Aphrodite namanya Epaphroditus yang menjadi pengikut Paulus. Kerjanya apa? Ambil uang dari Korintus, kirim. Ambil uang dari Filipi, kirim. Ambil uang dari Makedonian, kirim kepada Paulus. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Udah tahu. Ya. Dia penyembah dewa Aphrodite. Nah sekarang, duitnya dari mana? Ini duitnya dari mana? Sangat menyakitkan. Ini duitnya dari mana? Banyak banget duitnya ini. Setorannya ini dari mana? Tulisnya gini, ST titik spasi, ST titik spasi. Itu kalau mau bikin terguncang itu akademiknya harus jelas. ST titik Paul. In, spasi in, spasi in, spasi CORINTH. CORINTH. Spasi BEARING. 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 RING, bearing. Ya, spasi FAITH. Pemirsa ikutin ya langsung ya. Oke. Enter. Tuh, Saint-Paul College. Ini dari Katolik Peer Israel. Ini Katolik punya sumber. Sama seperti Papal tadi. Ini Katolik yang kasih informasi terus. Ya, Saint Paul in Corinth bearing faith to a worldly city. Klik Bung Ade. Udah di screenshot ya pemirsa. Cari paragraf nomor 5. 8 maaf. Ya. Paragraf 8. Ini dia ya tempatnya. Itu tempatnya. 1, 2, 3, paragraf 8. 4, 5, 6, 7, 8. 7. Remaining. Oke, tidak mau lagi dia. Kita ke sini dulu berarti. Habis itu baru kita ke sini. Nah, baru dia mau. Oke. 7 pilar tersisa dari kuil Apollo mendominasi situs tersebut, membuktikan sifat kafir Korintus yang
pastinya menghadirkan tantangan besar bagi Paulus. Kota ini mengalami kemunduran moral, aliran sesat berkembang pesat, dan tempat suci Afrodite memiliki lebih dari 1.000 budak pelacur untuk prostitusi suci. Waduh, mangga besar pindah ke Afrodite ini. Nih, nanti dibilang lagi kita ini menerjemahkan sesuka hati. Saya bacakan dengan cara seksama saya besarkan layar ini. Nah, tanpa terlihat lagi Ustadz Kenama. Saya bacakan. Ya. Atau begini aja dah, kita besarkan. Nah, nih ya dari sini. Nih. Saya besarkan. 7 pilar tersisa dari kuil Apollo mendominasi situs tersebut, membuktikan sifat kafir Korintus yang pastinya menghadirkan tantangan besar bagi Paulus. Kota ini mengalami kemunduran moral, aliran sesat berkembang pesat, dan tempat suci Afrodite memiliki lebih dari 1.000 budak pelacur untuk prostitusi suci. Ada lagi tempat prostitusi suci. Prostitusi. Waduh. Bom, kamu rasanya ini piara perempuan 1.000. Wih. Ini kalau zaman sekarang ini minyak lintah ini laku ini. Ada daun dari Papua itu laku juga. Tuh. Bung Ade, langsung ketik. Siap. Protection. Tulisannya PROTEC Tion. PROTEC Tion. TEC Pion. Tion, bukan pion. Protection. Oh, protection. Iyalah. Protection. Iya. Spasi or spasi profit. Tanda tanya. Profit itu pakai V, pakai ini ya. Profit. F. Nah, spasi. Pakai tanda tanya, Bung. Siap. Nah, spasi ancient. 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 Spasi origins. Ancient. Ancient. NT. Spasi origins. Spasi origin. Enter. Pemirsa lihat ya. Ini sebagai penutup nih. Siap. Geser. Mana dia? Itu tanda tanyanya dirapetin, Bung. Tanda tanya dirapetin. Udah? Ancient origin tambahin belakangnya titik net. .net. Titik net. Ya, enter. Siap. Nah, itu. Pemirsa yang atas ya. Ini bukan sama sekali nggak ada dari mana-mana. Dari kekristenan sendiri, dan ini ancient origin. Artinya keaslian dari zaman lampau, dari sejarah zaman dulu, ancient, zaman kuno. Ya, oke ya. Protection or profit. Bung Ade nanti cepat-cepat ya, karena ada gambar yang tidak senonoh. Ya, lukisan-lukisannya tidak senonoh. Klik. Hey. 17 tahun ke atas. Ini 17 tahun ke atas. Hey. Udah. Apa? Geser dulu ke bawah, geser. Itu paragraf pertama. Blok langsung. Paragraf pertama itu. The Modern Christian. Oh, paragraf pertama ya. Ya, enggak, itu yang atas tuh, The Modern. Ya, klik blok bawa ke Google Translate. Oke, silakan. Berarti kita harus letter. Apa lagi ini? Selalu mengganggu ini.
Oke. Gereja Kristen modern tidak membenarkan prostitusi dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya. Namun, di Inggris abad ke-12, sebuah wilayah di London yang dikenal sebagai Southwark memiliki 18 rumah bordir berlisensi dengan sekitar 1.000 pelacur yang bekerja di sana. Semua rumah pelacuran ini dijalankan oleh gereja dan mendatangkan sejumlah besar uang untuk membangun gereja dan tugas gerejawi lainnya. Oh, open BO. Open BO. Open BO. Pantas Paulus banyak uang. Bisnisnya juga open BO itu. Bisnis menjanjikan itu. Bagaimana kalau kakak Ustadz dan adik Aristo buka open BO ini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, naudzubillah, naudzubillah. Jangan. Waduh, kacau. Baca Bung Ade, uangnya untuk apa? Baca uangnya untuk apa? Oh, siap. Oke. Sejumlah besar uang untuk membangun gereja dan tugas gerejawi lainnya. Untuk bangun gereja dan untuk tugas misionaris. Ya, Bung Ade kembali lagi ke tempat yang tadi. Okay. Kembali tadi. Siap. Turun cepat karena ada gambar-gambar lukisan kuno yang tidak senonoh. Turun, siap. Turun cari Man of God Propheted. Turun, okay, siap. turun. So habis kah? Naik lagi. Habis. Naik. Man of God Propheted. Man. Oh, bukan yang ini sebelahnya. Ini mah Saint Paul in Corinth. Salah, sorry Kak. Nah, oke. Dengan saya Luis Budi Prasetyo, kita akan bahas kali ini soal kain nama. Yang mana kain nama ini seperti biasa ya, dia ketawa ngakak dan Aristo juga ketawa ngakak karena apa? Karena mereka pikir mereka pinter, cuy. Padahal dia tahu sendiri kualitasnya kayak apa ya, terutama dalam pembahasan ini. Di sini dia menuduh katanya Paulus tuh punya usaha. Paulus usahanya itu open BO atau usaha prostitusi. Nggak gila kan mereka ini? Ya jelas gila lah. Dan ayat pendukungnya itu yang paling nggak nyambung, nggak masuk akal. Dan mereka pikir itu udah bener gitu loh. Susah ya ini ya. Apa ada semacam penyakit yang mana orang-orang bodoh itu menganggap dirinya benar sampai pada akhirnya mereka bangga dengan ketawa terus dengan bangganya. Aneh. Pokoknya kita nonton dulu ya. Nanti supaya kalian bisa paham dan mengerti. Ini duitnya dari mana? Sangat menyakitkan. Ini duitnya dari mana? Banyak banget duitnya nih. Setorannya ini dari mana? Tulis aja nih. ST titik spasi. ST titik spasi. ST itu kalau mau mengalami kemunduran moral. Satu, ini dia ya. Tempatnya. Nomor 5. 8 maaf. Satu, ya tempatnya. Itu ya. 2. 7 pilar tersifat kafir Korintus yang pasnya. Itu tempatnya. 2. Ini duitnya dari mana? Sangat menyakitkan. Ini duitnya dari mana? Banyak banget duitnya nih. Setorannya ini dari mana? Tulis aja nih. ST titik spasi. ST titik spasi. ST. Itu kalau mau bikin terguncang itu akademiknya harus jelas. ST titik Paul. In spasi CORINTH. CORINTH. Ya, Saint Paul in Corinth, dari to a worldly city. Klik Bung Ade. Udah di screenshot ya pemirsa. Cari paragraf nomor 5. 8 maaf. Ya. Paragraf 8. 1. Ini dia ya tempatnya. Itu tempatnya. 2.
7 pilar tersisa dari kuil Apollo mendominasi situs tersebut, membuktikan sifat kafir Korintus yang pastinya menghadirkan tantangan besar bagi Paulus. Kota ini mengalami kemunduran moral, aliran sesat berkembang pesat, dan tempat suci Afrodite memiliki lebih dari 1000 budak pelacur untuk prostitusi suci. Waduh, mangga besar pindah ke Afrodite ini. Ya, kira-kira seperti itulah ya kebanggaan orang yang ya SDM-nya rendah. Jadi mau dikasih tahu model bagaimana ya susah. Padahal jelas di kutipannya dia bilang begini. Itu merupakan tantangan yang Paulus hadapi. Coba kita akan lihat ya tadi ya di bagian yang sebelumnya. Nah, ini 7 pilar tersisa dari kuil Apollo dibilang kan. Mendominasi situs tersebut membuktikan sifat kafir Korintus yang pastinya menghadirkan tantangan besar bagi Paulus. Menghadirkan tantangan besar bagi Paulus. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Paulus melayani, di situ ada satu tantangan besar yang dihadapi oleh Paulus, yaitu mereka sudah terbiasa dengan sifat kafirnya, yang mana mereka melakukan hubungan-hubungan seksual demi menyembah dewa-dewa mereka. Dan dibilang kan situs kuil-kuil bekas apa? Bekas penyembahan berhala dari orang-orang Yunani. Jadi apa yang menjadi dasarmu Aristo ketawa-ketawa dan si bangke ini kayak nama dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah usahanya Paulus? Kalian ini belajar bahasa Indonesia di mana sebenarnya? Pernah belajar bahasa Indonesia nggak di sekolah dulu? Atau kalian pernah nggak sekolah gitu? Kemudian kalian memahami kalimat dengan baik. Sudah dijelas di situ, dijelaskan dengan jelas gamblang bahwa Paulus menghadapi tantangan dalam pelayanan. Tantangannya adalah karena masih ada sisa-sisa kuil penyembahan berhala. Pada zaman mereka masih kafir, belum percaya Yesus, belum percaya Kristus, dan itu memiliki pelacur yang katanya sampai 1000. Tapi apakah Paulus itu memiliki usaha pelacuran itu? Ya enggak. Justru Paulus ada di Korintus supaya membuat orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan, meninggalkan hubungan-hubungan gelap, meninggalkan kegiatan-kegiatan prostitusi untuk menyembah dewanya mereka. Gitu aja kamu gak ngerti gitu loh Paulus. Gitu aja kamu gak ngerti Aristo sama kayak nama. Bagaimana bisa kamu punya argumentasi terus kamu ketawakan? Itu kalau orang cerdas ya pasti ngetawain kalian. Kalau gak ngetawain kalian ya pikir mungkin orang-orang gila kali. Ya bisa jadi gitu loh. Nah, yang selanjutnya justru di sini juga si Kainama dan Aristo membandingkan dengan aliran-aliran atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Dan walaupun itu terjadi di gereja. Coba kita akan lihat ya video selanjutnya. Besar pindah ke Afrodite ini. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Selalu mengganggu ini. Oke. Gereja Kristen modern tidak membenarkan prostitusi dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya. Namun, di Inggris abad ke-12, sebuah wilayah di London yang dikenal sebagai Southwark memiliki 18 rumah bordir berlisensi dengan sekitar 1000 pelacur yang bekerja di sana. Semua rumah pelacuran ini dijalankan oleh gereja dan mendatangkan sejumlah besar uang untuk membangun gereja dan tugas gerejawi lainnya. Oh, open BO. Pantas Paulus banyak uang. Bisnisnya juga open BO itu, bisnis menjanjikan itu. Bagaimana kalau kakak Ustadz dan adik Aristo buka open BO ini? Ketawamu Aristo. Gak malu. Aduh, ketawanya nih, ketawa menunjukkan kebodohannya nih. Sekarang gini ya, dibilang di sini di kalimat awal aja udah jelas. Nah, dalam artikel ini ya, maksudnya kita harus terangkan supaya agak pintar sedikit.
Gereja Kristen tidak membenarkan prostitusi dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya. Nah, di situ sudah jelas-jelas dibilang bahwa gereja tidak membenarkan dan menentang. Terus ketika ada kalimat, namun di Inggris abad ke-12 sebuah wilayah di London yang dikenal dengan Southwark memiliki 18 rumah bordil berlisensi. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa gereja itu usaha dan bisnisnya adalah prostitusi? Dan kemudian kalian mengatakan bahwa wow, pantas Paulus duitnya banyak. Dia mau bilang pantas orang Kristen duitnya banyak, ternyata usahanya prostitusi. Anda kalau jangan aja-aja orang, cuy. Kan di situ dibilang penyimpangan itu jelas ya. Bahwa ada gereja namun ada gereja. Makanya dibilang namun berarti itu pertentangan. Yang namanya gereja tidak mengizinkan prostitusi. Tapi ada gereja yang menyimpang di Inggris abad ke-12. Dan itu tidak dibenarkan oleh gereja. Anda bisa ngomong kalau misalnya usahanya orang Kristen pengikut Paulus itu banyak duit karena usahanya prostitusi. Kalau memang semua gereja seperti itu. Atau sebagian besar gereja seperti itu. Atau ajaran Alkitab seperti itu. Atau ajaran dari Paulus seperti itu. Kan enggak ada. Ini kan penyimpangan dari seseorang. Macam kalian enggak ada kasus kayak gini. Saya tunjukin. Ayo baca. Risto, baca. Habis itu kamu ketawa tuh. Susah ya. Mau ngetawain kepandaian enggak bisa tuh. Teganya ustadz pesantren di Banyumas cabuli santriwati hingga belasan kali. Ini ada ustadz di pondok pesantren, dia cabuli santriwatinya belasan kali. Dan kasus ini gak cuma satu. Kasus ini banyak sekali. Terus apakah mungkin saya bilang, oh usahanya para ustadz itu mencabuli santri? Bolehkah saya bilang seperti itu? Loh jelas gak boleh dong. Itu jelas salah. Kenapa? Karena ini oknum. Ya masih ada santri, masih ada ustadz-ustadz yang lain yang benar gitu loh. Cuman kebetulan ini oknum yang menyimpang. Jadi nggak bisa kamu bilang bahwa usahanya orang Kristen semua prostitusi kayak gitu. Enggak dong. Itu kan penyimpangan dan dosa. Itu jelas. Dan saya mau katakan bahwa Aristo dan Kainama kalau membahas satu masalah, itu pikirkan juga konteks secara luas, pengertian dari teksnya apa, pesannya mau disampaikan penulisnya apa. Jangan kalian ngarang sendiri terus ketawa-ketawa ngakak, padahal kalian nggak ngerti sendiri gitu loh. Kan lucu kayak gitu cuy. Ya mungkin itu saja sih yang saya mau bahas buat kalian. Jadi intinya dalam Kristen tidak ada dan tidak membenarkan apa yang dimaksudkan dengan kainama itu. Dan juga kalau ada sekarang buktikan, adakah ada gereja mengajarkan hal seperti itu? Apakah Alkitab ada mengajarkan bahwa pengikut Yesus, orang-orang Kristen, usahalah open BO? Ada kayak gitu. Malah yang saya tahu itu di puncak sono banyak banget tuh. Bagaimana ada namanya nikah kontrak. Ya nggak tahu apakah mereka orang Kristen. Nggak tahu juga. Oke itu saja. God be with you all. Ya, ini mengejutkan teman-teman ya. Mengejutkan sekali pemberitaan ini. Tapi kita harus katakan bahwa ternyata Tante Louis menyanggah argumen dari Ustadz Kainama. Dia katakan nggak ada itu. Ini mereka sembarangan ngomong begini begitu gitu. Terus bagaimana pendapat saya? Di sini saya ingin katakan ya, ini sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya, Paulus itu memang pengusaha. Pendeta-pendeta itu juga pengusaha. Kalian bisa lihat di KTP, pekerjaan pendeta. Pendeta itu sebenarnya selain profesi, dia pengusaha. Jadi dia selain pendeta, dia pengusaha juga. Banyak mereka itu. Kenapa? Karena gereja itu sistemnya kayak perusahaan. Betul tidak? Seperti perusahaan. Ada yang digaji, ada karyawannya, ada full-timernya yang dibayar. Mereka mendapatkan penghasilan dari perpuluhan, dari iuran yang disetor oleh jemaat, persembahan jemaat, dan uang itu ya kita tahulah dikelola seperti apa, kan begitu. Makin banyak yang ngasih perpuluhan, makin besar pendapatan pendeta biasanya ya.
Nah, jadi memang agak sedikit perbedaan nih biar teman-teman tahu. Kalau ustadz itu kan nggak pernah kita lihat ya jabatan pekerjaan ustadz. Ya, pekerjaan bukan ustadz teman-teman. Nggak ada pekerjaan ustadz itu. Pekerjaannya ya mungkin dia jualan, buka kios, buka kedai, buka rumah makan, atau mungkin kerja kantoran. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan. Kalau pendeta pekerjaan. Terus yang kedua, pendeta biasanya dibarengin dengan menjadi wirausaha. Dan salah satunya adalah Paulus. Paulus ini memang dulu belum ada gedung gereja. Belum ada. Gedung gereja mulai dikenal di zaman Konstantinus Agus. Saat Konstantinus Agung memberikan kuil-kuil kepada orang-orang Kristen untuk digunakan sebagai tempat ibadah mereka. Jadi ya kenapa hari Minggu ya meniru juga gitu kan. Jadi kuil-kuil itu diberikan kepada orang Kristen untuk dipakai. Supaya mereka ada tempat sendiri. Karena sebelumnya yang namanya gereja itu ya perkumpulan. Mereka ibadah di rumah. Di rumah si Fulan, si Paulus, si Yakobus. Nah, ganti-gantian, terserah mereka mau di mana. Tapi gedung gereja baru dikenal zaman Konstantinus Agung. Oke? Jadi zaman Paulus belum ada itu. Belum ada. Beda dengan pendeta sekarang, yang gedung gerejanya milik pribadi pendeta. Milik pribadi. Bahkan kadang-kadang mereka bikin yayasan gereja tersebut nyewa sama pendeta tersebut. Yayasan nyewa. Dengan harga, ya terserah tulis lah. Kalau zaman Paulus itu setahu saya, selain menjadi pengkhotbah, dia adalah pembuat tenda. Dalam hal ini, dia buat tenda, dia jual, bahkan mungkin dia sewakan. Dia join dengan yang namanya Aquila dan Priscilla. Bisnisnya itu di Korintus. Karena memang jemaat dia banyak di Korintus. Dia kan fokus di luar orang-orang Yahudi kan begitu. Karena waktu zaman dulu tuh Korintus tuh kota penting. Korintus itu ada di wilayah Turki sekarang. Dan itu pintu ya menuju Asia. Di sana dia membuat tenda, jualan tenda, sewain tenda. Ya, dan kalian harus tahu, tenda kalau kita pikir sekarang tuh kan kayak tenda itu sesuatu yang murah. Zaman dulu nggak, tenda itu mahal. Tenda itu adalah rumah. Zaman sekarang ya mungkin kita pikir wah tenda itu cuma lapak gitu. Zaman dulu beda. Zaman dulu tuh tenda tuh ya rumah. Mahal teman-teman. Jadi bisa dibilang dia bisnis properti lah. Paulus bisnis properti kalau zaman sekarang. Cuman yang jadi masalah, apakah tenda tersebut hanya dijual, disewakan, terus kalau disewakan untuk siapa? Untuk orang-orang dari luar kota yang singgah di Korintus, atau disewakan untuk ese-ese? Saya nggak tahu ya. Apakah disewakan untuk orang yang mau booking, mau melakukan kegiatan prostitusi? Ya saya nggak tahu. Tapi kalau kita bicara tenda, ya memang bisa dipakai untuk jadi kamar kan gitu. Sekarang aja kita banyak lihat ya, ada orang tuh buka di hutan, tempat minum tua gitu kan, tempat minum minuman keras, terus di depannya mereka buat tenda-tenda untuk disewakan. Ada juga, zaman sekarangnya tenda masih dijadikan kamar-kamar seperti itu. Di kebun-kebun sawit tiba-tiba ada tenda-tenda. Apakah seperti itu? Ya saya nggak tahu. Ya saya harus jujur katakan saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan sama Ustadz kayak nama, walau alam, ya kita nggak tahu. Tapi kalau pendeta, oknum pendeta melakukan hal-hal nggak benar bisa jadi, karena dia seperti raja kecil. Pendeta itu raja kecil, teman-teman. Dia perwakilan Tuhan. Dia bilang AA. Dia bilang ini Roh Kudus yang perintah. Kalian mau ngomong apa? Bahkan ada gereja-gereja sesat, gereja setan, yang menyuruh jemaatnya untuk melakukan mantap-mantap cocok tanam bareng. Itu ada. Mongol aja salah satu kan gitu. Di tempat dia terjadi tuh. Cocok tanam bareng. Pusreng bareng. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara oknum ya pasti ada. Pasti ada ya teman-teman ya. Tapi apakah itu ajaran agamanya ya tolong dicek lagi. Dicek lagi. Tetapi kalau banyak apakah ini memang buahnya seperti itu ya saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tetapi
yang ingin saya sampaikan bahwa saya cukup terkejut ya. Pemilihan judul, thumbnail yang dilakukan oleh Tante Louise. Nah, ini kan mengejutkan gitu. Seakan-akan dia mengakui, menerima bahwa gereja merupakan tempat prostitusi. Ini kurang baik lah. Kurang baik. Ya, saya ngerti tujuan kamu adalah clickbait, tujuan kamu supaya banyak yang nonton. Tapi nggak perlu juga kamu merendahkan agama kamu sendiri untuk mendapatkan viewers. Nggak baik, teman-teman. Agama kamu loh ini. Nggak ada merasa sakit hati apa gitu. Nggak ada sesuatu gitu di dalam hatimu merasa, waduh ini gimana nih. Agama saya kok dibilang seperti ini. Tempat ibadah saya kok jadi tempat prostitusi gitu. Kalau gereja berubah jadi tempat prostitusi, yes, banyak kita lihat. Di Eropa, di Amerika, gereja-gereja yang bangkrut. Itu sekarang jadi apa? Jadi tempat prostitusi, teman-teman. Jadi bar. Ya, jadi tempat jual seks toy. Ada, teman-teman. Ya. Nanti saya lampirkan ada video contoh ya, jadi tempat bar. Dikirain gereja gitu ya. Kirain gereja, rupanya bar. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian yang nilai sendirilah. Kalian yang nilai sendiri. Ya, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.